Shalom pemirsa setia SR Samros Channel dimanapun Anda berada. Sebelum saya menjelaskan tentang kontroversi hari Natal pada video kali ini, saya ingin memberitahukan bahwa pendalaman Alkitab yang saya lakukan, contohnya seperti kontroversi hari Natal ini, sesungguhnya adalah satu program yang Sumampo Ministry laksanakan pada setiap hari Selasa di Zoom meeting jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi bila mana saudara-saudara tertarik untuk memperdalam Alkitab, kebenaran Alkitab dengan isu-isu yang menarik, saudara bisa join di Sumampo Ministry di Zoom meeting, di Zoom linknya di bawah ini. Itu saudara bisa ikuti setiap hari Selasa, jangan lupa setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 8 waktu Indonesia bagian Tengah, jam 8 malam. Atau jam 9 malam waktu Indonesia Timur. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Mari kita simak tentang kontroversi hari Natal. Selamat malam bagi semua yang telah hadir di Sumampo Ministry dalam program MBA Mari Beritakan Alkitab. Pada malam hari ini saya akan berbicara dengan topik kontroversi hari Natal. Apa yang membuat hari Natal menjadi kontroversi? Bagi saya ada 3 hal yang membuat hari Natal itu menjadi kontroversi. Yang pertama, tanggal daripada hari Natal itu sendiri. Ini yang pertama membuat kontroversi. Lalu yang kedua, sejarah dunia. Ya, saya mau garis bawahi di sini adalah sejarah dunia tentang perayaan daripada hari Natal tersebut. Lalu yang ketiga, kontroversi yang ketiga itu di kalangan kekristenan, apalagi di orang Advent sendiri, boleh tidak kita orang Kristen atau orang Advent merayakan hari Natal? Baik, saudara, saya akan membahas kontroversi yang pertama lebih dahulu, yaitu mengapa tanggal daripada hari Natal itu menjadi kontroversi. Karena tanggal daripada hari Natal itu sendiri menjadi kontroversi karena ada beberapa versi tanggal daripada hari Natal. Ada yang menyatakan bahwa hari Natal itu, atau sebenarnya bukan dikatakan hari Natal oleh mereka, tanggal 6 Januari itu dipercayai sebagai hari penampakan Tuhan, atau disebut hari Epifani oleh gereja Ortodoks, atau Teofani, hari penampakan Tuhan. Tanggal 6 Januari itulah mereka sebut hari Natal. Lalu ada juga yang menyatakan bahwa hari Natal itu menurut para teolog Mesir, mula-mula pada saat dimulainya perayaan Natal pada tahun 200-an tarik Masehi, mereka menyebut hari Natal itu jatuh pada tanggal 20 Mei atau tanggal 20 April. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, yang umumnya ataupun mayoritas orang Kristen rayakan sampai sekarang, yaitu tanggal 25 Desember. Inilah yang membuat hari Natal menjadi kontroversi, karena paling tidak ada 3 tanggal daripada hari Natal itu, tanggal 6 Januari, tanggal 20 Mei atau 20 April, dan juga tanggal 25 Desember. Lalu, apa yang Alkitab katakan tentang tanggal dari hari kelahiran Yesus yang orang banyak menyebutnya dengan hari Natal itu? Saudara-saudara, dari apa yang kita baca di dalam Alkitab, khususnya dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai Matius pasal 2 ayat 23, serta Lukas pasal 1 sampai Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-20. Di dalam ayat-ayat itu, di dalam 2 kitab itu, kita tidak mendapati petunjuk tentang tanggal daripada hari kelahiran Yesus atau yang disebut hari Natal itu. Tetapi ingat saudara-saudara, dari 2 kitab ini sangat jelas sekali bahwa Yesus pernah dilahirkan di dunia ini. Dan kita semua orang Kristen tahu bahwa kelahiran Yesus Tuhan kita di dunia ini menjadi manusia itu adalah dalam rangka rencana penebusan. Saya mau tekankan ini, kelahiran Yesus sebagai manusia itu di dalam rangka rencana penebusan. Dan kelahiran Yesus ini sesungguhnya merupakan nubuatan yang Allah sudah nyatakan melalui hamba-hambanya di dalam kitab-kitab, beberapa kitab di dalam perjanjian lama. Jadi kesimpulan yang pertama, hari Natal, hari di mana Yesus dilahirkan di dunia ini,
sesungguhnya tidaklah kontroversi. Kalau kita mau bicara tentang hari Natal, hari kelahiran daripada Yesus Kristus, itu sebenarnya tidaklah kontroversi karena Alkitab menyatakan. Tetapi menjadi kontroversi oleh karena tanggal daripada kelahiran itu yang ditentukan. Jadi bila mana tanggal daripada kelahiran Tuhan Yesus tidak ditentukan, hanya mengatakan bahwa Yesus sudah lahir, itu sebenarnya tidak kontroversi karena memang Yesus pernah dilahirkan di bumi. Walaupun proses mengandungnya itu bukanlah seperti apa yang manusia tahu. Yesus dikandung oleh Maria oleh karena kuasa Tuhan, oleh kuasa daripada Roh Kudus. Jadi kesimpulan yang pertama, hari Natal seharusnya tidak menjadi kontroversi karena Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Yesus memang pernah lahir di dunia, tetapi Alkitab tidak memberikan petunjuk tanggal daripada kelahiran tersebut. Sekarang kita masuk ke kontroversi yang kedua. Mengapa sejarah dunia tentang perayaan hari Natal itu menjadi kontroversi? Karena banyak catatan yang menyatakan bahwa perayaan hari Natal itu dihubungkan dengan perayaan kekafiran yang tidak ada hubungannya dengan hari kelahiran Yesus itu sendiri. Jadi saudara-saudara, memang apa yang saya jabarkan seperti tadi tanggal-tanggal itu tidak lengkap. Saudara bisa lebih mengeksplornya nanti, saudara bisa googling. Nah begitu juga mengenai sejarah dunia tentang perayaan, saya juga tidak mengupasnya lebih terperinci, karena itu membutuhkan waktu yang panjang. Sekali lagi saudara bisa googling, saudara bisa cari tahu itu di internet. Jadi saya hanya akan menjabarkan sebagiannya saja. Jadi sekali lagi, kontroversi yang kedua, mengapa sejarah dunia tentang perayaan hari Natal itu menjadi kontroversi? Karena memang banyak catatan yang menyatakan bahwa perayaan hari Natal itu dihubungkan dengan perayaan kekafiran yang tidak ada hubungannya dengan hari kelahiran Yesus itu sendiri. Sebagai contoh perayaan Natal tanggal 25 Desember, saya tidak membahas perayaan Natal yang tadi dikatakan tanggal 6 Januari atau tanggal 20 April atau 20 Mei. Jadi saya hanya mau bahas, ini pun tidak panjang, hanya sedikit saja yang saya akan utarakan. Contoh perayaan Natal tanggal 25 Desember. Ada yang menyatakan bahwa perayaan Natal tanggal 25 Desember ini berdasarkan tradisi Romawi pra-Kristen. Jadi tradisi Romawi sebelum kekristenan. Yaitu perayaan bagi dewa Saturnus yang puncaknya jatuh pada titik balik musim dingin atau winter solstice yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Perayaan ini disebut dengan Saturnalia. Saturnalia yang merupakan tradisi sosial utama bangsa Romawi dulu. Dan pada tahun 350 Tarik Masehi, atas dorongan Kaisar Kristen pertama Romawi, yaitu Kaisar Konstantin pertama, dan juga Paus pada saat itu, yaitu Paus Julius pertama, mereka berdua bersepakat untuk memutuskan bahwa kelahiran daripada Yesus itu dirayakan pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 25 Desember. Lalu beberapa abad kemudian, pada abad ke-18, ada seorang yang bernama Paul Ernst Jablonski, seorang teolog dari Jerman, menyatakan bahwa menurut dia perayaan Natal itu yang dirayakan pada tanggal 25 Desember itu merupakan upacara atau ritus daripada paganisme yang dia sebut sebagai Natalis Sol Invicti. Natalis Sol Invicti itu adalah lahirnya dewa matahari yang tak terkalahkan. Dan teori inilah yang telah menyebar luas ke seluruh dunia, bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari lahirnya dewa matahari yang tak terkalahkan. Walaupun pendapat ini ditentang oleh pemimpin agama Roma Katolik dengan berbagai alasan-alasannya. Tapi paling tidak inilah yang membuat perayaan tanggal 25 Desember sebagai hari Natal itu menjadi kontroversi. Jadi selain penjelasan tentang perayaan khususnya untuk tanggal 25 Desember yang saya sudah jabarkan tadi, di tanggal 25 Desember juga itu banyak juga hal-hal yang berhubungan dengan perayaan hari Natal itu menjadi kontroversi. Contohnya mengenai pohon Natal dan juga Santa Claus atau orang Indonesia bilang Sinterklaas, yang tidak ada hubungannya dengan hari kelahiran daripada Yesus Kristus yang ada di dalam catatan Alkitab. Contoh pohon Natal. Pohon Natal ini ada 3 cerita yang saya dapat referensinya dari internet juga. Yang pertama, dikatakan ada sebuah legenda di mana ada seorang pendeta di Inggris
bernama Saint Boniface, ya, yang bertemu sekelompok orang yang akan mempersembahkan seorang anak kepada Dewa Thor di sebuah pohon oak, ya. Pendeta ini waktu dia mendengar bahwa anak ini akan dipersembahkan, maka pendeta ini katanya dalam cerita itu, legenda itu, memukul pohon oak itu dengan tangannya sehingga pohon itu rubuh. Dan di tempat di mana pohon oak itu rubuh, katanya tumbuhlah pohon cemara. Itu cerita yang pertama. Lalu cerita yang kedua dihubungkan dengan bapak reformasi gereja, yaitu Martin Luther. Di dalam cerita itu dikatakan bahwa Martin Luther pada satu malam dia sedang berjalan-jalan di pinggiran hutan, lalu dia terkesan dengan keindahan pohon cemara yang terkena sinar bulan, seperti indahnya gemerlap jutaan bintang-bintang. Lalu Martin Luther dia menebang pohon cemara itu dan membawanya pulang. Dan karena sudah dalam rumah, tidak ada lagi sinar bulan, maka ditaruhlah dengan lilin-lilin. Sehingga itulah yang menjadi pohon Natal. Lalu cerita yang ketiga. Cerita yang menghubungkan pohon cemara yang dihiasi dengan hiasan-hiasan kecil dan juga topeng-topeng kecil, di mana pohon itu digunakan oleh orang Romawi untuk perayaan daripada Saturnalia yang tadi sudah dibahas. Nah, itu mengenai pohon Natal. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang dicatat di dalam Alkitab sehubungan kelahiran daripada Tuhan Yesus. Lalu bicara tentang Santa Claus. Nah, Santa Claus juga ini dalam cerita itu dikatakan sebenarnya adalah tokoh legenda dari Belanda yang bernama Saint Nicholas, Santo Nicholas, yang baik hati, yang suka mengunjungi anak-anak pada malam hari dengan kereta salju terbangnya yang ditarik dengan beberapa ekor rusa kutub. Nah, di Eropa ini, Saint Nicholas atau Santo Nicholas ini digambarkan sebagai seorang uskup yang berjanggut dengan jubah keuskupan resmi. Jadi ini pun tidak ada hubungannya dengan apa yang dicatat di dalam Alkitab. Jadi saudara, kesimpulannya mengapa perayaan hari Natal tanggal 25 Desember, termasuk di dalamnya pernak-perniknya ada pohon Natal, ada Santa Claus, itu identik atau diadopsi dari tradisi-tradisi yang tidak ada hubungannya dengan hari kelahiran Yesus sendiri. Jadi kita akan masuk kepada kontroversi yang ketiga. Nah, dari penjelasan atau pemaparan yang saya sudah jelaskan tentang kontroversi yang pertama dan yang kedua, maka kontroversi yang ketiga adalah, boleh tidak kita orang Kristen atau kita orang Advent merayakan hari Natal? Pertama yang kita harus ingat, saudara-saudara, bahwa hari Natal atau hari kelahiran daripada Yesus itu ada dan dicatat di dalam Alkitab. Itu dulu yang harus kita ingat. Tetapi Alkitab tidak menyatakan tanggal. Sekali lagi, Alkitab tidak menyatakan tanggal berapa hari kelahiran Yesus itu. Lalu yang berikutnya, di dalam Alkitab juga tidak ada perintah untuk perayaan hari Natal. Selain tanggalnya tidak ada, di dalam Alkitab itu tidak ada perintah untuk merayakan hari kelahiran Yesus. Apalagi, sebagaimana tadi pembahasan di awal-awal yang sudah saya bahas, tidak ada perintah untuk perayaan seperti perayaan-perayaan yang dunia rayakan sekarang ini. Yaitu perayaannya harus tanggal 25 Desember, harus ada pohon Natal, ada Santa Claus, dan segala macamnya. Tetapi saudara-saudara, Alkitab juga tidak melarang kita untuk memperingati, ya, memperingati hari kelahiran Yesus itu. Yaitu dengan caranya memaknai hari kelahiran Yesus di dalam hidup kekristenan kita. Saya mau ulangi di sini, Alkitab juga tidak pernah melarang kita untuk memperingati hari kelahiran Yesus, yaitu dengan memaknai hari kelahiran Yesus itu di dalam hidup kekristenan kita. Jadi maksud saya, saudara-saudara, kalau saudara praktikan tadi kata-kata saya, jadi Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa kita harus merayakan, tetapi Alkitab juga tidak pernah melarang kita untuk memperingati hari itu. Jadi kita harus dapat membedakan makna perayaan atau pesta atau ramai-ramai seperti yang dunia sekarang ini lakukan. Maksud saya begini, saudara. Banyak orang Kristen yang merayakan hari Natal setiap tanggal 25 Desember itu dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan apa yang Alkitab nyatakan. Dan ditambah lagi, coba saudara perhatikan, khususnya di kampung saya di Manado, di dalam perayaan hari Natal itu banyak orang Kristen yang justru
mabuk-mabukan. Saudara bayangkan itu hari Natal lalu mereka minum dan mabuk-mabukan. Itu perayaan, pesta mereka, ramai-ramai. Jadi kita harus bisa membedakan yang namanya perayaan dan juga yang namanya peringatan. Di mana peringatan itu adalah kita mengingat, kita menyadari apa makna daripada kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sekali lagi saudara, kita harus dapat membedakan apa yang namanya perayaan, apa yang namanya peringatan sehubungan dengan hari kelahiran Tuhan kita. Jadi kesimpulan yang ketiga, saudara-saudara, oleh karena tidak ada perintah perayaan hari Natal, saya garis bawahi perayaan. Oleh karena tidak ada perintah perayaan hari Natal, apalagi perayaan-perayaan seperti yang dunia rayakan sekarang ini, seperti yang terakhir saya katakan, di hari Natal orang Kristen malah mabuk-mabukan, maka janganlah kita merayakan hari Natal seperti yang dunia rayakan. Ya, saya mau garis bawahi, janganlah kita merayakan hari Natal seperti merayakan Natal seperti dunia rayakan. Tetapi jadikanlah suasana. Kenapa saya katakan suasana? Ya, mau tidak mau kita tidak merasakan suasana itu pada tanggal 6 Januari. Kita tidak melaksanakan suasana hari Natal, suasana peringatan kelahiran Tuhan Yesus di tanggal 20 April atau 20 Mei. Nah, karena dunia merayakannya tanggal 25 Desember, maka jadikanlah suasana, ini yang saya punya maksud. Jadikanlah suasana hari Natal itu sebagai peringatan di mana kita mengingat, kita menyadari bagaimana kedatangan Yesus pada saat itu untuk mempersiapkan kehidupan kekristenan kita menyambut akan kedatangan Yesus nanti yang kedua kali. Nah, itu kesimpulan untuk kontroversi yang ketiga. Jadi saudara akan mungkin masih bingung apakah kita boleh merayakan. Ya, saya bilang jangan merayakan dengan pesta-pesta dengan segala macam. Kita buang-buang uang banyak hanya untuk perayaan itu. Tapi kita memperingati, walaupun sederhana kita bisa mengerti apa makna dibalik daripada kelahiran Tuhan kita. Jadi pertanyaannya sekarang saudara-saudara, apa yang kita harus ingat dan sadari dari peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus? Ada 4 hal yang bisa saya sampaikan berdasarkan Matius tadi pasal 1 ayat 18 sampai Matius pasal 2 ayat yang ke-23 dan juga Lukas 1 sampai Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-20. Yang pertama yaitu saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Matius pasal 1 ayat 21 dan ayatnya yang ke-22, di situ dinyatakan bahwa kelahiran Yesus merupakan penggenapan janji Allah kepada manusia. Saya katakan tadi di dalam pembahasan bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi waktu Yesus lahir dan dinyatakan di dalam kitab Perjanjian Baru, itu merupakan penggenapan nubuatan, penggenapan janji. Oleh karena itu, saudara-saudara, janji kedatangan Yesus yang kedua kali juga pasti digenapi. Jadi saya mau katakan, dengan kelahiran Tuhan Yesus yang pertama di Bethlehem itu memastikan janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu yang kedua, di dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23, kelahiran Yesus itu adalah salah satu bukti penyertaan Allah di dalam hidup manusia. Kelahiran Yesus itu adalah salah satu bukti penyertaan Allah di dalam hidup manusia. Dengan demikian, kita jangan takut dalam menghadapi kehidupan ini. Sebagaimana apa yang malaikat katakan, baik kepada Yusuf dan Maria dan juga para gembala. Di dalam Matius pasal 1 ayat 20 dan juga Lukas 2 ayatnya yang ke-10. Jadi kita jangan khawatir, jangan takut karena Tuhan beserta dengan kita. Matius 1 ayat yang ke-23. Lalu saudara yang ketiga, kita bisa baca di dalam Matius pasal 1 ayat 19, Lukas 1 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Di dalam ayat itu ada sesuatu yang perlu kita tahu, yaitu pentingnya hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Pentingnya hidup. Jadi pada saat Yesus lahir, kita memperingati, kita menyadari bahwa kelahiran Tuhan Yesus supaya kita mengerti bahwa pentingnya hidup dalam kasih karunia Tuhan. Yaitu hidup yang menyadari bahwa Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan menyertai di setiap hidup kita dan kita harus hidup di dalam kehidupan yang tulus hati. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menyatakan kepada dunia bahwa Allah beserta dengan kita kalau pada hari perayaan Natal itu kita mabuk-mabukan. Lalu kita merayakan Natal pada saat itu dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa Natal itu sendiri. Lalu yang terakhir, saudara-saudara,
Kita baca di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-24, Lukas 1 ayatnya yang ke-38. Di situ kita bisa melihat pentingnya mendengar suara Tuhan. Pentingnya mendengar suara Tuhan. Saudara-saudara, pada saat peristiwa kelahiran Yesus itu kita peringati. Sebagai orang Kristen, kita harus mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Termasuk di dalam memperingati peristiwa kelahiran daripada Tuhan kita, Yesus Kristus yang kita kenal dengan hari Natal. Demikianlah pelajaran kita pada malam hari ini, kontroversi hari Natal. Dan kalau saya boleh tambah judulnya, dan memaknai daripada hari Natal dalam kehidupan kekristenan kita. Terima kasih, selamat malam. Bila mana ada yang mau bertanya, saya kembalikan kepada MC kisah kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.